Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman investor semua, khususnya Pak Teguh, Ya. yang atas kesempatan pertanyaan yang diberikan ya. Saya ingin tanya lebih tepatnya ke psikologis investor itu terhadap saham harta Pak gitu Pak. Jadi saya lihat saham Harta Dinata ini secara valuasinya murah dan kinerjanya itu sedang bertumbuh, sedang gencar-gencarnya berekspansi gitu Pak. Nah, dari satu sisi di kuartal ketiga saya pernah membaca EIP-nya dari Pak Teguh itu mengatakan kalau kita nggak bisa merubah ya cara pandang investor ya, Iya. karena salah satunya itu sahamnya dipegang oleh Asabri. Nah, kemudian saya dalam hal ini saya ingin tanya pada saat eh, tepatnya 18 November 2019 Ya. PSP dari saham Harta ini pernah menjual saham dengan tujuan untuk merealisasikan rencana kepemilikan publik itu sebesar 30%. Ya. Nah, kemudian satu hari setelah menjual, dan kebetulan pas menjual itu harganya cukup tinggi ya, masih di harga 320-an gitu. 322, 324, 326 gitu. Ya. Jadi pada saat hari 18 November 2019 itu terjual, dia satu hari setelah penjualan dia meliris laporan prospektus obligasi keberlanjutan satu Harta Dinata 2019. Ya. Nah, saya ingin tanya, apakah perusahaan itu kalau menjual sahamnya itu di di pasar, itu pandangan Pak Teguh bagaimana? Kedua, ketika kalau misalnya perusahaannya pengen ekspansi, pengen artinya butuh modal kerja, dia bisa melalui beberapa opsi ya, bukan cuma harus menjual saham ya, bisa dari private placement, bisa dari penawaran dari pasar tunai atau yang lain-lain kan. Nah, Hmm. imbasnya ketika PSP-nya hanya menjual sekitar kurang dari 3%, baru 2,8% kalau nggak salah dari 100 juta lembar ya. Dan Hmm. harganya dari 320-an itu langsung jatuh ke 170, 180 Pak, Hmm. begitu. Dan itu menjadi titik terendah sepanjang Harta Dinata IPO sampai sekarang gitu. Dan setelah saya lihat dari 2019 sampai sekarang, harga sahamnya itu jadi susah naik Pak gitu. Jadi kayaknya Terakhir peminatnya berapa? agak Terakhir berapa? Berapa harganya? terakhir ini sampai pada saat hari Jumat kemarin itu, pada saat hari Kamdek, satu hari setelah Kamdeknya itu malahan hari Kamdek itu turun Pak gitu, turun 1 tick ya. Dan setelah satu hari setelah Kamdek malah auto reject hampir 4% lebih gitu. Jadi sekarang itu di 202 Pak, 202 rupiah. Nah gitu. Jadi saya melihat ini sahamnya kok agak susah naik, padahal secara kinerja masih sangat bertumbuh, perusahaan masih sangat ekspansi, secara valuasi juga sangat murah. Saya rasa tidak punya cukup alasan yang kuat untuk harta dinat saham-saham ini tidak naik Pak, begitu Pak. Ya. Oke. Baik. Ada pegang Pak Sugianto? Iya pegang Pak. Di harga berapa? Di harga 208 Pak, 20 ya, average di 208, 209 Pak. Oke, ya. Nah, sebenarnya gini, kita bicara psikologis. Tapi mohon maaf, Pak Sugianto asal mana, Pak? Saya asalnya saya di Riau Pak, tapi sudah merantau ke Jakarta dan tinggal di Jakarta Pak, Jakarta Utara. Oh, di Jakarta Utara. Iya, iya, iya. Ini apa aksennya kayak kayak apa Iya, kayak orang daerah gitu. Enggak, ya, benar. tapi saya sebenarnya suka sekali kalau kalau ada teman-teman dari daerah itu. Jadi kalau misalnya saya Riau-nya Pekanbaru, Pak, bukan? Iya, Riau Pekanbaru benar Pak. Ah, Pekanbaru saya pernah ke sana sih. Tapi saya suka sekali jalan-jalan ke daerah. Jadi biasanya suka ada teman nggak gitu. Yuk kita ketemu makan gitu seperti itu.
Ya nantilah kita ngobrol lagi soal itu. Nah, tapi kita sekarang ke masalah harta dinatanya, Pak. Nah, jadi gini. Ada satu faktor di sebuah saham itu yang ternyata bisa lebih berpengaruh terhadap naik turunnya sebuah saham, ya, dibanding kinerja fundamental ataupun valuasi dari sahamnya itu sendiri. Apa itu? Faktor psikologis. Faktor psikologis ini bisa disebut juga sebagai faktor kuantitatif. Hal-hal yang memang tidak ada angkanya, tidak ada berhubungan dengan laporan keuangan dan seterusnya, tapi bisa berpengaruh terhadap pergerakan sebuah saham. Tadi Pak Sugianto bilang ada masalah sahamnya dipegang oleh Asabri, kemudian ada masalah juga perusahaan ada jual sahamnya ke publik pada harga 300 sekian, ya. Itu tidak jelek sih sebenarnya. Tapi citra. Orang ngelihat, wah ini ternyata harta ini gorengan. Asabri pegang nih sahamnya. Asabri kan kita tahu Pak di pasar modal itu citranya udah kayak gimana. Udah kayak Jiwasraya dia. Karena belinya saham-saham yang memang itu. Kadangkala ini sebenarnya tidak tahu menahu owner atau pemilik dari harta dinata ini nih. Ya siapapun kan kalau mau beli sahamnya di pasar boleh dong. Mau Asabri, mau siapapun gitu ya. Nggak harus janjian sama ownernya gitu. Tapi karena Asabri ini beli dan pegang banyak, dan kita tahu nama Asabrinya juga muncul di laporan keuangan karena pegangnya lebih dari 50%. Jadi citra harta ini terseret. Jadi orang menganggapnya harta ini saham gorengan. Padahal tidak, padahal kinerjanya bagus dan seterusnya. Dan meskipun kita bilang bahwa sebenarnya harta tidak ada hubungannya dengan Asabri, tapi kita tidak bisa mengubah pendapat orang kebanyakan. Orang kebanyakan menganggapnya harta ini hubungannya erat dengan Asabri. Jadi kita memang di sini bukan siapa yang benar, siapa yang salah, Pak. Tapi siapa suara terbesar gitu. Dan kalau pasar udah ngomong bahwa ini dianggapnya gorengan, ya sampai kapanpun sahamnya nggak akan naik kecuali digoreng sama Asabrinya. Tapi kan kita tahu Asabri udah di kejaksaan segala macam, jadi dia udah nggak goreng-goreng lagi kan. Memang belum sampai seperti Jiwasraya, tapi dia udah nggak bisa goreng-goreng saham lagi kayak dulu lah. Itu satu. Kedua, ada juga masalah di cash flow harta dinata ini. Harta dinata ini cash flow-nya negatif terus. Saya juga sudah bilang sebenarnya nggak masalah. Kenapa? Karena harta dinata ini perusahaan yang dia menjual perhiasan emas. Jadi cash flow-nya dia itu negatif karena apa? Karena dia beli terus-menerus emas. Tiap kali dia dapat duit, dibelikan emas. Jadi persediaannya itu dalam bentuk emas, bukan dalam bentuk uang tunai. Ya kalau uang tunai ya bukan persediaan, tapi kas kan. Nah, tapi dia banyak persediaannya. Dan itu bagus, kenapa? Daripada pegang uang kas itu kan aset nganggur. Belum diputar jadi pendapatan, jadi nggak menghasilkan pendapatan kecuali bunga deposito. Ya mending kita nyetok perhiasan emas. Emas itu hampir sama dengan uang tunai, gampang jualnya emas itu. Bisa jadi sebenarnya hampir setara dengan uang tunai persediaan emas itu tuh. Jadi sebenarnya kasih yang negatif itu nggak masalah. Tapi balik lagi, kita tidak bisa mengubah pendapat orang. Orang berpikirnya cash flow-nya negatif terus, ya berarti ini perusahaan mungkin bermasalah. Jadi dari situ akhirnya saya sendiri juga ngalah Pak. Sebenarnya kalau teman-teman yang ikut saya dari dulu, saya juga sempat rekomen harta ini. Nggak rekomen, saya sendiri pun beli. Di harga 200-an juga waktu itu, 210, 220. Tapi akhirnya kita jual. Dan dalam posisi yang agak rugi juga karena kalau masalah cash flow sih nggak masalah, tapi itu yang Asabrinya itu loh. Kan namanya nongol terus di laporan keuangannya gitu loh. Dan setahu saya Asabri nggak akan jual juga. Kalau dijual ya nanti sahamnya bakal reject lah. Siapa yang mau nampung? Dia pegang banyak begitu, ya kan? Masalah citra ini nggak bisa, jadi akhirnya ya sudah. Betul, kinerja harta ini bagus, valuasinya juga masih murah, tapi selama nama Asabri masih ada di situ, saya pikir sahamnya akan sulit naik, karena orang terlanjur menganggap harta dinata sebagai saham gorengan. Jadi naiknya itu cuma sama bandar aja, nggak bisa naik secara alami, karena diakumulasi oleh investor retail.
anggapannya begitu, padahal enggak. Tapi ya kita nggak bisa gimana-gimana kalau anggapannya begitu ya udah begitu gitu. Jadi mungkin jual aja sih Pak untuk harta ini ya. Karena ada saham-saham yang lain yang kita anggap bagus dan memang pasar juga tidak melihat agak miring gitu. Enggak, pasar pun setuju bahwa saham-saham itu bagus juga gitu. Harta tidak termasuk karena ada asabrinya itu tadi. Cukup Pak Sugianto? Ya, baik Pak. Kalau rekomendasinya untuk lebih baik dijual aja, tapi pada saat kapan itu dijual Pak? Karena saya melihat pada saat pola pendapatannya, harta di triwulan kedua itu paling bagus Pak. Karena di triwulan kedua itu mendekati hari keagamaan seperti Idul Fitri, Idul Adha, Ya boleh. dan lain-lain, itu ditandai dengan masyarakat cenderung membeli emas untuk instrumen investasi Pak. Dan setelah itu pada bulan-bulan setelah hari keagamaan itu ada Turun lagi. menjelang pra pembukaan sekolah, itu ditandai dengan ibu-ibu yang suka menjual emas untuk membiayai datang sekolahnya atau membeli perlengkapan sekolah untuk anaknya kan gitu. Jadi Ya, ada ya, ya. siklus transaksi pendapatan harta ini saya lihat dalam 1 tahun itu paling bagus dan paling besar itu cuman mungkin di kuartal kedua gitu. Dan kuartal kedua saya yakin labanya pasti naik paling signifikan di antara keempat kuartal tersebut begitu Pak. Dan untuk rekomendasi jual itu lebih baik sebelum meliris laporan keuangan kuartal 2 atau sesudah Pak gitu. Kata kuncinya Itu di sini adalah tadi saya sudah sampaikan bahwa problem di harta bukan masalah kinerjanya sebenarnya, tapi di masalah reputasinya dia karena ada asabri di situ. Jadi menurut saya ada kemungkinan meskipun nanti laporan keuangannya bagus seperti yang Pak Sugianto bilang, tapi mungkin sahamnya tetap nggak akan naik Pak. Ada kemungkinan seperti itu. Tapi untungnya di sisi lain, harta ini memang tidak naik tapi nggak turun juga kan. Kenapa dia nggak turun? Ya karena udah murah. Siapa yang mau jual? Seperti itu. Dan kinerjanya juga nggak jelek. Jadi dia cuma susah naik aja tapi nggak turun juga. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita hold lalu tunggu sampai nanti laporan keuangan keluar dengan harapan kinerjanya bagus lalu sahamnya ada naik sedikit baru kita jual, maka itu risikonya nggak ada juga. Tidak ada risikonya gitu loh. Nggak apa-apa. Jadi maksud saya gini, kalau risikonya besar bagi harta ini untuk turun lebih dalam lagi, misalnya sampai 150, saya akan sarankan Pak Sugianto jual sekarang. Tidak usah menunggu laporan keuangan terbarunya. Tapi karena risikonya di sisi lain tidak ada, maka meskipun sebenarnya saya tidak terlalu yakin juga bahwa nanti laporan keuangannya keluar, hasilnya bagus, sahamnya akan naik, tapi tidak ada salahnya untuk hold saja dulu, tunggu sampai laporan keuangannya keluar. Kalau nanti laporan keuangannya bagus dan sahamnya agak naik sedikit, baru jual. Begitu Pak Sugi. Cukup? Oke, cukup Pak. Terima kasih Pak Teguh. Ya lanjut ya.